Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wulandari Surya dengan NIM 2002085010131 dari kelas 03 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2020. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas hasil analisis saya mengenai identifikasi kasus kekerasan guru terhadap siswa yang melanggar etika profesi guru. Adapun uraian kasus yang akan dibahas, yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga identifikasi kasus permasalahan, keempat teori yang terkait, kelima faktor penyebab dan dampaknya, keenam estimasi solusi, dan ketujuh kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan telah dilaksanakan walaupun belum menunjukkan hasil yang optimal. Pendidikan tidak bisa lepas dari siswa atau peserta didik. Siswa merupakan subjek didik yang harus diakui keberadaannya. Berbagai karakter siswa dan potensi dalam dirinya tidak boleh diabaikan begitu saja. Tugas utama guru mendidik dan mengembangkan berbagai potensi itu. Nah, sebenarnya apa alasan saya mengangkat kasus ini dan apa yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat kasus ini untuk dianalisis lebih lanjut. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai salah satu upaya pembentukan karakter individu adalah salah satu kebutuhan dasar bagi umat manusia saat ini di samping kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kedua, maraknya kasus-kasus kekerasan guru terhadap murid di sekolah, salah satunya kasus yang saya angkat saat ini. Ketiga, kekerasan tersebut melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dan kekerasan menimbulkan berbagai macam dampak yang negatif. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas. Kasus yang saya angkat merupakan salah satu kasus yang berkaitan dengan etika profesi guru, yang merupakan kasus kekerasan yang pernah dialami oleh salah satu murid atau siswa di SMPN 3 Mojokerto yang dilakukan oleh oknum guru bahasa Inggris yang berinisial WS, dan kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua Robi, yaitu korban sendiri. Akibat dari kekerasan yang dilakukan WS, tubuh korban menderita memar-memar karena pukulan yang dialaminya. Menurut seorang teman korban yang juga merupakan saksi pada saat itu, pagi itu si korban lagi berlari-lari di teras sekolah dengan beberapa rekannya dan menyebabkan suara gaduh dan bising sehingga WS yang lagi mengajar merasa terganggu dengan hiruk-pikuk anak-anak ini. Kemudian dia keluar kelas dan serta-merta memanggil si korban untuk diberi peringatan, akan tetapi si korban tidak menyahut karena takut pada WS. Entah karena tersinggung, WS memanggil korban dengan nada tinggi dan ketika korban datang menghampiri, terjadilah peristiwa kekerasan itu. Korban ditendang beberapa kali pada bagian tubuhnya dan mengalami memar. Oleh karena itu, orang tua korban mengadukan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Definisi kekerasan menurut Black 1951. Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan disertai dengan emosi maupun kemarahan yang berlebihan, tidak terkendali, bertenaga, dan kasar. Menurut Webster, kekerasan adalah segala tindakan fisik yang dapat mencederai seseorang dan sifatnya melanggar hukum. Menurut KUHP pasal 389, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat. Definisi guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Guru adalah salah satu pendidik selain dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara,
tutor, instruktur, fasilitator atau sebutan lain sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Sutari, dalam Siswosyo 2007, pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Definisi murid menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, murid atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sutari dalam Siswoyo 2007, peserta didik sangat bergantung dan membutuhkan bantuan dari orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedewasaan dalam proses pembelajaran. Sekolah merupakan wahana tempat berproses pendidikan berlangsung. Sekolah dapat dikatakan tempat guru dan murid berinteraksi dalam melakukan proses pembelajaran. Sekolah merupakan bagian dari institusi pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sekolah terdiri dari beberapa jenjang mulai dari TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian di tingkat selanjutnya terdapat perguruan tinggi yang merupakan alternatif bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan definisi-definisi pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan guru terhadap siswa di sekolah adalah hukuman yang berlebihan berupa tindakan fisik yang kasar, tidak adil, dan tidak terkendali seorang pengajar yang dilakukan terhadap peserta didiknya dalam wahana pendidikan seperti di sekolah, baik dalam proses kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah. Untuk estimasi solusi bagi guru, berusaha memiliki pemahaman tentang bagaimana cara pengajaran yang baik dan benar. Hal ini untuk menciptakan kondisi belajar yang hangat dan menyenangkan hati bagi kedua belah pihak. Kemudian berusaha mengenal karakter murid dengan baik. Dengan mengenal karakter murid-muridnya, guru diharapkan memahami kondisi siswanya sehingga dapat memperlakukannya secara adil dan tidak semena-mena. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam manajemen diri sehingga emosi guru tidak mudah tersulut dengan kelakuan anak didiknya. Dengan kondisi mental yang baik, guru akan mengajar sesuai prosedur tanpa terpengaruh oleh tekanan kerja yang ada. Memberikan hukuman yang mendidik dan setimpal serta tidak mengandung kekerasan terhadap murid yang melakukan pelanggaran, misalnya dengan menyapu halaman, menghafal materi pelajaran, serta membuat karya tulis dan lain-lain. Kemudian mematuhi, memahami, dan melaksanakan kode etik guru untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan guru. Guru yang profesional adalah guru yang berkompeten di bidangnya dan berkontribusi terhadap muridnya dengan meningkatkan prestasi. Estimasi solusi bagi murid yang pertama, berusaha meningkatkan kedisiplinan maupun ikut serta menegakkan aturan yang ada di dalam sekolah maupun aturan yang dibuat oleh guru, sehingga guru tidak merasa dikecewakan sehingga mengurangi peluang pemberian hukuman oleh guru. Kedua, menjaga hubungan yang baik terhadap guru. Hubungan ini dapat dijaga dengan mematuhi aturan, berperilaku santun, dan menghormati guru. Bagaimanapun, guru adalah seorang pendidik yang sangat besar jasanya. Kemudian, menceritakan permasalahan yang ada dalam mata pelajaran maupun kegiatan belajar terhadap guru BK maupun guru yang bersangkutan agar dapat dicari jalan keluarnya yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan segera melaporkan kekerasan oleh guru yang dialami baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, sekolah, departemen pendidikan setempat, LSM perlindungan anak maupun kepolisian.
Estimasi solusi bagi sekolah. Yang pertama, menerapkan pendidikan tanpa kekerasan. Konsep-konsep pendidikan kekerasan antara lain adalah peace education, peace is human right, serta liberalisasi dan demokratisasi pendidikan. Peace education adalah suatu proses pendidikan yang memberdayakan masyarakat untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan dengan damai dan bukan dengan kekerasan. Kesulitannya adalah cara yang kreatif belum tentu menjadikan masyarakat puas terhadap penyelesaian masalah. Peace is human right adalah pengembangan budaya damai yang ada di dalam masyarakat, sementara liberasi dan demokratisasi pendidikan adalah upaya untuk menciptakan suatu kreativitas dalam pemecahan permasalahan pendidikan tanpa dibatasi oleh aturan-aturan tertentu dengan tetap mempertimbangkan norma yang ada di dalam masyarakat. Estimasi selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pola pengajaran guru. Dalam hal ini, pihak sekolah mengetahui pola pengajaran guru, prestasi, kesejahteraan maupun perilaku yang ada pada guru, sehingga sekolah dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang menimpa tenaga pendidik tersebut. Kemudian, memberikan asesmen terhadap penilaian siswa terhadap guru. Diharapkan sekolah dapat mengetahui guru-guru yang memiliki permasalahan dengan murid, sehingga sekolah dapat memberikan penyuluhan kepada guru maupun murid yang sedang bermasalah. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai etika profesi seorang guru, bahwa seorang guru itu harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap profesinya. Dari contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa profesionalitas seorang guru di daerah Kabupaten Karimun ini perlu diperhatikan. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang guru itu memiliki image yang sudah tertanam dengan baik dan tidak sepatutnya disalahgunakan. Kejadian di Kabupaten Karimun yang melibatkan profesi guru ini sebetulnya dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab dari masing-masing pribadi dari profesi guru itu.